Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya wa mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin sahabat wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jamil malaikatul muqarrabin wa sallallahu alaihi syahidul qudil jilani wa tasallahu sirruhu thumma ila Sannibi hadal kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullah wa nafa'ana bihima fi ulumi ma fi darin amin thumma ila abi wa ummi wa zawjati wa jami' aulati thumma ila jami'atullah fi hadhihi al-majlis sya'lillahi lahu wa lana al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Apa sudah kelihatan? Sampun Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum 34 ini. Nanti tafsirnya di ini 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma Inna Allah kana aliman khabira Wa'budu Allah wa la tushriku bihi syai'an Wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما
Sadaqallahul Azim. Ya, 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum, dan jika khawatir siapa kalian semua. Ay alimtum artinya mengetahui siapa kalian semua. Syiqaqa bainihima, akan perpecahan dari kedua pihak. Pihak suami, pihak istri. Khilafa bainihima artinya perselisihan antara kedua pihak. Bainaz zaujaini artinya antara suami istri. Wal idhofatu, adapun idhofah penyandaran dari lafal syiqaqa ke bainihima menjadi syiqaqa bainihima, kalimat majmu' itu lil ittisa'i, untuk membuat makna perluasan. Ay syiqaqan artinya perpecahan, bainihima bainahuma di antara zaujaini. Kalau terjadi perpecahan antara suami dan istri, jadi di sini keluarga itu tidak hanya munfaridan, sendiri-sendiri dari suami dan istri, sehingga hanya berdua. Wah, ini privasi gue, kamu tidak perlu, tidak boleh ikut campur. Nah begitu ya, itu kalau dong rukun, dong baik. Kalau dong tidak baik, bagaimana? Apa cukup diselesaikan sendiri? Pasti melibatkan terhadap pihak lain. Oleh karena itu, kalau terjadi perselisihan dan itu sifatnya atau kelihatannya agak meruncing, maka aturannya atau agama itu memberi suatu solusi. Faba'atu, maka mengutuslah kalian semua ilaihima kepada zaujaini biridhohuma, dengan ridhonya zaujaini. Jadi maka utuslah ya orang yang menjadi wakil dari kedua suami istri itu. Wakil suami ada sendiri, wakil istri ada sendiri. Hakaman, akan hakim ya boleh, orang yang mengurusi. Rajulan artinya orang, adlan yang rajulan, adalan yang adil. Min ahlihi, dari keluarganya zauj. Ay aqaribihi artinya kerabat-kerabatnya zauj. Jadi supaya diangkat seorang yang merepresentasikan terhadap keluarga dari suami, dan juga wahakaman, dan orang wakil ya, min aliyah, dari keluarganya zaujah. Diangkat juga orang yang mewakili dari keluarga istri. Wa yuwakilu, dan mewakilkan siapa azauju suami, hakamahu akan wakilnya zauj, pitolakin di dalam persoalan talak, wakobuli iwadin, dan menerima terhadap iwad, alaihi atas zauj. Wa tuwakilu, dan mewakilkan siapa zauj, siapa hiya zaujah, hakamaha akan wakilnya zaujah, bil ikhtilai, di dalam masalah khulu, baya jatahidani, maka berusaha serius siapa hakamani, wayak muroni, dan memerintahkan siapa hakamani, adzalima, akan orang yang zalim, irrujui, dengan rujuk, au yufarriqoni, atau memisahkan siapa hakamani, in ra'ahu, jika melihat siapa hakamani, hu akan
akan farak, akan pisah. Jadi ada dua wakil dari pihak suami dan wakil dari pihak istri. Yang pihak suami tadi ini ya rebukan dengan wakilnya pihak istri. Tetapi keduanya itu harus mengetahui secara jelas masalahnya. Ini dulu ya, dulu. Kalau sekarang itu misalnya dari pemerintah sudah memberi suatu badan yang membantu untuk menyelesaikan persoalan ini. Pernah pemerintah itu membuat BP4, badan apa itu dan seterusnya itu BP4 itu sampai ke yang terakhir itu perceraian. Jadi nasihat perkawinan sampai urusan perceraian ada BP4. Kalau dulu tempatnya di KUA, sekarang ini di pengadilan agama. Dan di pengadilan agama ini tidak serta-merta sidang, tetapi ada mediasi terlebih dahulu. Jadi dicoba didudukkan, kemudian diberi nasihat. Kemudian diminta untuk pulang, untuk memikirkan terhadap nasihat yang telah diberikan, dan bagaimana baiknya keluarganya itu tadi. Harapannya semoga dengan nasihat itu keduanya bisa akur lagi. Nah, ini dari pihak suami, ini persoalannya adalah yang pertama di dalam masalah tolak. Talak itu kan berada di laki-laki. Kalau tolak 1, tolak 2 masih bisa dirujuk. Tapi kalau tolak 3 itu sudah tidak bisa dirujuk. Makanya hati-hati, laki-laki itu punya hak tolak, punya hak tolak, tetapi jangan serta-merta mudah untuk diucapkan. Kadang-kadang kurang sadar, ya, supaya disadari betul. Jangan gampang-gampang mengucapkan, nggak usah latihan-latihan kalimat tolak, nggak usah, nanti malah keperucut maunya latihan ternyata jadi sungguhan. Yang kedua adalah menerima iwat. Menerima iwat. Iwat itu ya seperti upah ya, kalau menerima iwat itu seperti upah. Nanti kan ada kasusnya, kalau wanita misalnya khulu itu wanita mengusulkan untuk cerai, tetapi yang membiayai adalah wanita. Berarti wanita itu membayar kepada laki-laki. Kemudian perempuan juga punya wakil. Ini urusannya adalah apabila ada usulan untuk khulu atau usulan untuk talak, tetapi dari pihak wanita. Maka ini dicermati ya oleh kedua wakil, sebenarnya perkaranya seperti apa. Sampai ketahuan siapa yang keliru. Kalau yang keliru sudah diketahui, supaya disadarkan. Kalau bisa itu dirujukkan lagi dan dipesani jangan diulangi lagi. Atau sebaiknya memang pisah karena tidak lagi bisa disatukan antara keduanya. Ada suatu persoalan yang serius, misalnya asalnya nikah beda agama kemudian masuk Islam, tetapi di tengah jalan ini kemudian kembali ke agama semula. Nah, ini serius kalau seperti itu. Maka di sini yufarriqani, mengusulkan untuk pisah keduanya. Nabi Muhammad sendiri kan juga pernah minta anaknya Zainab itu yang masih bersuamikan orang yang belum masuk Islam ini supaya dicerai.
sehingga anaknya ini dalam keadaan mukmin yang utuh. Qala telah berfirman siapa ta'ala Allah Ta'ala iyurida islahan iyurida jika menghendaki siapa keduanya atau kedua wakil al-hakamani artinya wakil daripada keduanya islahan akan kebaikan yuwafiq maka memberi pertolongan siapa Allah bainahuma antara zaujaini. Baina zaujaini artinya antara kedua suami istri. Kalau memang keduanya itu menyarankan untuk islah damai, ini damai saja, persoalan kayak gitu itu biasa, nggak usah dibesar-besarkan. Nanti seiring dengan berjalannya waktu nanti kan akan gampang lupa sendiri. Jadi memang dibutuhkan masa adaptasi ya bagi rumah tangga. Kadang adaptasi itu bisa setengah tahun, bisa 2 bulan, bisa 1 tahun. Orang kampung ya, orang masyarakat biasanya memberi batas waktu adaptasi itu selesai dalam 2 tahun. 2 tahun ya, 2 tahun. 2 tahun kemudian dilihat, karena ibarat dulu saya pernah menjelaskan rumah tangga itu seperti ini, 2 bilah yang menyatu, 2 paruan yang menyatu menjadi satu, seperti biji berbelah 2. Ini kemudian menyatu agar supaya untuk tumbuh menjadi tumbuhan yang satu, tumbuhan yang baru. Nah ini harus diproses, harus dilakukan, dan prosesnya harus jadi. Kalau nggak jadi, ya berarti nggak akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Mulai bergerak sudah persoalan, mulai bergerak sudah perang, mulai bergerak sudah. Nah kalau gitu kapan tumbuhnya? Ya, diograk-ograk wae terus gitu. Nah ini kalau sudah terlewati, berarti ibaratnya misalnya masa itu sudah terlampaui 80%. Kurang 20%, ini menurut hakaman ini kan orang yang ahli. Ini sudah ditahan-tahan, dikuat-kuatkan agar supaya bisa terselesaikan. Nah ini kalau seperti itu, maka bisa keduanya itu menyarankan agar supaya menyatu kembali. Insya Allah Allah akan memberi pertolongan antara 2 orang suami istri itu tadi. Yuqaddiruhuma artinya memberi yuqaddiruhuma artinya memberi kuasa siapa Allah huma akan zauja ini alama atas sesuatu huwa yang ada penma itu atau taat min islahin berupa islah atau damai au firokin atau malah pisah. Jadi Allah itu menjadi yuqaddiruhuma mentakdir. Allah itu karena sudah dicermati, maka itu nanti sudah sampai kepada nginjen terhadap takdirnya Allah, bahwa keduanya itu cara jelas untuk mencapai ketaatan itu ada kalanya harus islah atau ada kalanya harus pisah. Ini menjadi jelas. Innallaha sesungguhnya Allah itu karena ada siapa Allah itu aliman maha mengetahui bikuli syai'in terhadap segala sesuatu. Khabiran lagi maha mengetahui berupa ini kepada perkara yang batin kan dzahiri seperti bagian-bagian yang zahir. Kalau aliman itu sebenarnya juga sifatnya meliputi ya, mengetahui mulai dari detail-detailnya. Misalnya bayi yang ada di dalam kandungan, Allah Maha mengetahui sehingga
tidak cuma bagian luarnya, bayi termasuk organ-organ tubuh yang ada di dalam bayi itu. Kalau khabiran ini batin dan lahir dan batin. Berarti kalau lahir batin itu kan merupakan kontennya ya. Kalau aliman itu mengetahui secara menyeluruh dari makhluknya, bagian sampai dalam yang tidak bisa diindra oleh misalnya alat ultrasonografi atau USG. USG kan punya keterbatasan, tidak bisa jelas sekali karena dia berupa sinarnya harus menembus terhadap kulit dari perut. Nah, itu nggak bisa jelas. Kalau Allah jelas semua, di dalam juga jelas, di luar juga jelas, bagian dalam sama jelasnya dengan bagian di luar. Terus 36. Wa'budu dan menyembahlah olehmu Allah dan sembahlah olehmu Allah akan Allah. Wahituhu artinya tauhidkanlah olehmu semua kepada Allah. Wala tusyriku dan jangan mensekutukan kalian semua bihi terhadap Allah syai'an akan sesuatu. Menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Memang Allah itu Tuhan yang layak untuk ditauhidkan. Kalau orang itu masih tolah-tolah yang lain, memiliki suatu kesempurnaan seperti Allah, entah itu seperti anaknya, entah itu seperti bagiannya, nah itu namanya masih bersekutu, masih syirik. Kalau orang itu ketika memegang duit dia lupa kepada Allah dan dia menganggap uang adalah segala-galanya. Ada uang maka tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Ini terlalu dalam ini kayak gini. Dengan uang maka tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Semua persoalan bisa diselesaikan. Ini terlalu dalam. Kayak gitu, berisiko ucapan seperti itu. Jangan mensekutukan kepada Allah sedikit pun juga syai'an. Kalau orang-orang yang sekuler, ya memang kayak gitu, tetapi memang hidupnya dibatasi di dunia saja. Artinya kemakmurannya itu kemakmuran di dunia, sedangkan di akhirat tidak memperoleh. Padahal kemakmuran dunia itu kalau dibandingkan dengan kemakmuran akhirat itu enggak apa-apanya, seperti air yang menempel di ujung pulpen ketika dicelupkan di lautan. Nah, kayak gitu, lautan itu ibarat kenikmatan akhirat, air yang menempel di pulpennya itu adalah kenikmatan di dunia. Wasinu dan berbuat baguslah kamu semua bil walidaini dengan kedua orang tua, ihsanan dengan bagus, dengan sungguh-sungguh bagus. Jadi ini orang itu kalau mau berbuat baik kepada orang tua, ini ada lurusnya dengan iman. Nah, coba orang tua itu kalau memelihara merawat kita itu apa hanya walaupun pakai ASI ya, apa ini ASInya sehari 1 botol, sudah saya sediakan 1 botol, sudah selesai tugas saya. Enggak hanya seperti itu kan, tetapi betapa yang namanya aliran kasih sayang dari orang tua kepada anak itu terus-menerus diberikan. Dia menganggap bahwa anaknya itu adalah diri sendiri, bahkan melebihi terhadap dirinya sendiri. Buktinya, walaupun dia tubuhnya menjadi kurus, dia itu, seorang ibu itu rela. Setiap punya anak, pasti kelihatan seorang ibu itu menjadi kurus, karena hasilnya diambil oleh anak. Ini makanya suami ini harus paham seperti itu, sehingga orang yang sedang menyusui kepada anaknya ini supaya disuplai gizinya, asupan gizinya agar supaya ada pengganti bahan-bahan yang diambil oleh anak. Ya
tidak harus mewah itu enggak, tetapi ada ilmunya. Orang Jawa ada kalanya itu untuk melancarkan haji itu pakai daun pepaya misalnya, banyak makan daun pepaya ya, dimasak, jangan masih mentah. Nah, kalau itu jenis-jenis sayangnya Allah terhadap makhluk ini kayak orang tua kepada anak, tidak ada sedikit pun bagi orang tua itu anak ini masalah. Nangis juga dibela-belain. Tidak ada kamu nangisan, sudah dibuang saja sana di tempat sampah. Enggak pernah. Nangis juga tidak dijadikan masalah. BAB juga tidak dijadikan masalah. Nah, semuanya itu tertawa ya menyenangkan, tidak tertawa pun juga menyenangkan bagi seorang ibu. Oleh karena itu, supaya bersikap baik kepada kedua orang tua. Ya. Kalau di Jawa itu anak diajari supaya bosok. Sekarang itu Masya Allah, untuk membuat bosok itu anak itu pada nggak bisa. Diajari bahasa Jawa di sekolahan itu enggak bisa jadi bahasa sehari-hari. Sampai di perguruan tinggi orang mencoba WA menggunakan bahasa itu ting peletot kalau didengarkan. Kalau dibaca ting peletot sulit ya. Pulau Caosi, ampuh temen. Dalam Caosi lah, kleru ya. Wabil walidaini ihsana, birran dengan suatu kebaikan. Jadi ini ya, banyak istimewa. Seorang ibu itu istimewa. Seorang ibu di hadapan anak itu istimewa betul. Karena dia sudah berkorban yang luar biasa untuk anak. Mulai dari mengandung sampai mengasuh. Walaini janibin dan lemah lembut dan lemah lembut. Janib itu jambun lambung. Biasanya kalau merendahkan lambung itu namanya rendah hati, sopan. Kalau ini lemah lembut kepada anak, tidak ada kata-kata kasar kepada anak. Ya, iya, dinyanyikan la lela lela lekum. Gimana itu kalau iya. Wabidil kurba, berbuat baik lagi kepada siapa? Wabidil kurba, dan dengan yang memiliki kerabat. Al qarobati artinya kerabat. Kerabat-kerabat kita yang masih punya hubungan darah dengan kita supaya dirawat, dijaga. Banyak kerabat itu yang sifatnya enggak kita sukai, tetapi jangan dikedepankan yang itu. Untuk orang yang cocok, pergaulannya bisa lebih diperdalam. Orang yang kurang cocok, pergaulannya ya di permukaan saja, di bagian kulit. Yang penting itu bagaimana supaya kita selalu bisa menjaga kebaikan. Nah, sudah kepada saudara yang kurang cocok malah diperdalam-dalam, ya malah lebih banyak lagi nggak cocoknya, malah jadi prank. Jangan ya, jangan, diukur supaya tidak sampai terjadi keretakan. Dan kadar ilmunya juga berbeda-beda, jangan disamakan. Orang mudah marah itu kuncinya adalah karena kesempitan dari ilmu. Orang itu kalau ilmunya luas itu nggak mudah marah. Karena apa? Karena selalu tergambar bagi dia adanya solusi-solusi. Tapi kalau orang itu ilmunya sempit, ini cutel, mau ke sana nggak dapat solusi, ke sini nggak dapat.
akhirnya apa? Ya marah karena jibek, karena di pikirannya itu jadi jenuh. Wal yatama dan kepada anak-anak yatim. Anak yatim itu umur usianya sampai balik ya. Kalau setelah balik sudah jangan disebut yatim lagi. Sampai balik, usianya sampai balik. Yatim sama piatu itu sama-sama yatimnya. Dalam agama tidak ada istilah piatu. Dalam agama tidak ada ditinggal bapak itu ada istilah. Ditinggal ibu ya yatim, ditinggal bapak ya yatim. Sudah. Wal masakini dan kepada orang-orang miskin. Ini anak-anak atau pihak-pihak yang perlu dikasih ya, dikasih. Misalnya ada orang lewat di depan rumah kita meminta sedekah kepada kita. Ada mulai sekarang kita hatinya, alhamdulillah. Ini adalah orang yang butuh yang dikirimkan oleh Allah kepada kita. Perkara kita itu mampunya seberapa itu monggo terserah. Tapi hati kita itu loh ya. Bahwa itu semuanya ada yang menggerakkan, yaitu Allah. Makanya ada kalanya itu merupakan ujian kita. Siapa tahu dengan berbuat baik kepada orang peminta itu, maka Allah akan melipat gandakan terhadap rezeki kita. Dan mulai lipat gandanya mulai dari 10 kali sampai 700 atau bahkan lebih, tidak ada batasnya. Kalau orang tidak butuh itu kemudian kita beri, ini masih kalah dibanding dengan memberi kepada orang yang butuh. Wal jari dan tetangga dil kurba yang dekat, kepada tetangga dekat depan rumah kita, ya di-say hello lah, jangan terlalu lama, temboknya sudah tidak gandeng, tidak ada ruang terbuka, tidak pernah punya waktu untuk bertemu, ya via-viaanan gitu. Atau dibuat pertemuan, kalau pertemuan arisan ya datanglah, pertemuan PKK datanglah, pengajian datanglah. Udah gitu nggak pernah datang, rasanya sibuk. Sementara orang menganggap bahwa kalau dirinya sibuk disampaikan kepada orang lain itu seperti gagah. Jangan dianggap gagah itu ya. Kita tidak bisa memanage waktu. Orang yang pintar itu orang yang kelihatannya sibuk, tetapi dia itu kelihatannya bisa menutupi terhadap kesibukannya tadi, sehingga kelihatannya seperti orang yang longgar. Padahal sibuknya luar biasa. Ketahuannya dari mana? Begitu pamitan, betapa dia itu jalannya cepat-cepat, naik mobil atau kendaraan, wes gitu, karena setelah mengerjakan pekerjaannya. Tetapi ketika bertemu, diatur betul irama hatinya itu, irama jantungnya supaya seperti orang yang lega betul. Nah ini supaya diketahui kayak gitu. Jangan menampakkan seperti orang sibuk, sok sibuk. Al-Qaribi yang dekat mingka dari kamu. Batasnya tetangga itu 40 rumah ke segala penjuru, utara, selatan, timur, barat. 40 rumah. Sekarang kalau di kampung dulu 40 rumah itu betul-betul diketahui. 40 rumah. Nah sekarang ini 3 rumah aja enggak tahu benarnya tetangga itu siapa namanya. Sampai ada kasus memang orangnya enggak pernah keluar katanya begitu. Lah kenapa tidak disapa kamu sebagai tetangganya? Jangan menyalahkan kepada tetangganya melulu. Nah, kita ini juga salah kayak gitu. Fil jiwari di dalam bertetangga amin nasabi atau nasab. Jadi yang namanya dekat itu bisa karena jaraknya atau karena nasabnya atau silsilahnya dekat dengan kita. Wal jari dan tetangga junubi yang jauh, al-ba'idi artinya yang jauh, angkat dari kamu fil jiwari di dalam bertetangga, fil jiwari di dalam tetangga, awin nasabi atau silsilah. Demikian pula supaya berbuat baik. Jadi ini tadi kalau kita diminta berbuat baik kepada tetangga dekat itu bukan berarti tetangga yang jauh itu boleh tidak baik, tetap juga supaya dipelihara kebaikannya.
Wasahibi dan teman bil jambi dengan lambung itu kan dekat, teman dekat. Ar-rafiqi artinya teman bisa parin di dalam bepergian ausonaatin atau dalam pekerjaan. Teman bepergian satu kru atau satu kelompok, misalnya haji, umroh, itu punya teman. Kalau sudah begitu itu dijaga persaudaraannya. Sudah pergi jauh kelompoknya, pasti dalam kelompok itu ada yang minta tolong, ada yang udzur dan sebagainya. Itu harus disadari. Yang kuat menolong kepada yang lemah, yang tidak bisa menolong kepada yang bisa. Atau kru di dalam pekerjaan, kolega dalam pekerjaan, teman satu kantor. Ini supaya dibuat baik, berbuat baik kepada teman kantor. Jangan ungkur-ungkuran, jangan teman kantor diusahakan, itu tugas kita. Orang kalau paham agama, ini dia nggak punya musuh, nggak punya. Ya, karena apa? Untuk apa mencari dosa? Yang dicari itu adalah kalau ada orang tidak baik, ya bagaimana kita ini membuat baik kepada dia? Bagaimana supaya dia itu baik? Kan begitu. Sonaatin waqi'ah. Mana tadi? Wakilah dan dikatakan azzaujatu yaitu istri. Dia mengatakan ya sohibi bil jambi, teman dekat itu adalah istri. Dengan istri supaya berbuat baik. Istri kok ada yang kulitnya itu merah-merah, ternyata dicetoti sama suaminya, ada yang ditampar merah-merah. Lah. Tangan apa kayak gitu ya, menampar, Masya Allah. Itu dosa besar. Kalau nampar itu, wong tidak nampar saja, mau menampar tapi belum sampai ke lokasi atau ke target, itu sudah menyakitkan. Sakitnya itu di hati ya, sakitnya di hati. Jadi sakit di hati lebih besar dibandingkan dengan sakit di fisik. Ibnu Sabili dan Ibnu Sabil al-munqati'i yang terputus karena kehabisan sanggup, orang bepergian kehabisan sanggup. Supaya peduli kita, biar diurus-urus sendiri situ. Gitu ya. Kasihlah. Dikasih. Bisa farihi di dalam bepergiannya Ibnu Sabil. Wama malakat dan sesuatu malakat yang memiliki apa aimanukum, tangan-tangan kanan kalian semua, atau budak-budak kalian. Terhadap budak itu supaya memperlakukan baik. Cuma budak itu kemudian diperlakukan semena-mena. Dulu di SMP itu ada buku bahasa Indonesia, ada bab judul babnya itu adalah Pak Tom Budak Belian. Pak Tom Budak Belian. Ini cerita masalah budak di Afrika tetapi dikuasai oleh orang Amerika. Bismillahirrahmanirrahim. Budak suruh kerja terus kayak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa budak itu nggak punya pikiran ya? Melarikan diri sampai akhirnya tidak ketahuan. Kalau ketahuan gitu sudah hukumannya luar biasa, bisa mati itu budak melarikan diri. Dan di dalam hukum agama nggak boleh yang namanya budak melarikan diri. Innallah, sesungguhnya Allah itulah yuhibbu, tidak suka siapa Allah mana kepada orang karena yang ada siapa man itu muktalan takabur. Mutakabiran artinya takabur, bakuran lagi membanggakan diri alan nasi kepada orang-orang bima karena sesuatu dia yang diberi siapa man terhadap pemberian Allah, dia menjadi orang kaya, dia menjadi orang dehem. Ini kemudian dia berlaku sombong. Allah nggak suka seperti itu ya. Mobil itu bukan untuk pamer, mobil itu karena kebutuhan. Butuh apa? Karena usianya, sehingga dia harus melindungi dirinya. Kerja karena hujan, ya.
Kalau ada halangan, enggak pakai mobil juga nggak apa-apa, santai saja. Itu karena kebutuhan, bukan karena tampil. Tampil itu nggak dapat apa-apa. Tampil itu hanya membuat capek. Ya, ya karena melindungi diri agar supaya bisa lebih tahan ketika bekerja, tidak banyak energi yang hilang, dan seterusnya. Caranya karena menghindari polusi, karena dia alergi terhadap polusi. 37 alladzina, ada orang-orang banyak. Lafal alladzina itu mubtada'an mubtada. Yang mukhaluna, yang pada bakil siapa alladzina bima terhadap sesuatu yajibu yang wajib apa ma'alaihim atas alladzina wa ya'muruna dan pada merintahkan siapa alladzina nasa akan orang-orang bil bukli dengan bakil bihi terhadap ma. Adapun orang-orang yang bakil, orang bakil itu pelit, nggak tahu dia itu rumusnya hidup, nggak tahu dia. Dikira dengan pelit itu hartanya jadi utuh. Orang itu kalau pelit ya gitu-gitu saja hidupnya, gitu-gitu saja kalau pelit. Nah, benar gitu, karena apa? Dia membuat rumus bahwa rezeki itu seukur dari kecapeannya dia. Capeknya segini, dapatnya segini, capeknya segini, dapatnya segini. Ya sudah, berarti hitungannya betul-betul logis. Ya sudah. Padahal rezeki itu yang memberikan adalah Allah Ta'ala. Kalau Allah berkehendak, orang tanpa usaha mendapatkan rezeki juga bisa. Orang usaha sedikit memperoleh rezeki yang banyak juga bisa. Dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu toh. Oh, ibu saya sakit saja sudah disediain rumah yang bisa ditiduri. Yang punya rumah juga punya mobil, mobilnya dua. Nganggur, suruh makan kalau mau, makan kalau mau. Nah, tapi ya kita sendiri ya lihat-lihat dong, kita di rumah sakit ya pikirannya campur-campur, hatinya juga campur-campur antara merawat orang yang sakit dengan yang kayak gitu tadi. Umpama nggak ada orang sakit ya oke banget. Karena orang sakit ya berarti fokus kita adalah tapi Allah itu menyediakan kepada kita, pada semua dari. Nah, kalau hidup kita jaminkan kepada Allah, Allah yang akan mengurusi terhadap diri kita. Mutakabiran fakuran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman itu bisa menundukkan angin, tapi tidak sombong. Nabi Sulaiman tidak sombong. Dan seterusnya, karena memang itu prototipe untuk contoh kepada umatnya ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Beda dengan Qarun. Kalau Qarun itu setiap tahun mengadakan obade untuk menunjukkan kekayaannya yang telah dihimpun selama 1 tahun. Dan itu luar biasa, nggak habis-habisnya, karena dia itu punya gudangnya itu banyak. Masing-masing gudang ada kuncinya, saking banyaknya gudang, kuncinya juga banyak. Kalau kuncinya ini dikumpulkan, dibawa oleh orang yang sangat kuat saja itu keberatan. Inna Qaruna min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Orang-orang yang kepencet ya mengatakan wah enak banget ya, kayak Qarun enak banget. Terus ternyata akhirnya ujung-ujungnya nyungsep bersama dengan harta bendanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang itu
Padahal yabkhaluna bima yajibu alaihim. Kenapa toh kita itu nggak boleh bakhil? Karena harta benda yang kita peroleh itu pemberian dari Allah. Coba nalar apa enggak? Ya kalau udah nalar semua ya sudah. Semua harta benda yang kita peroleh itu pemberian dari Allah. Kalau Allah saja itu maha pemurah, mengapa kita ini tidak mencontoh terhadap sifat Allah? Kalau kita ini sebagai hambanya Allah, ya kita berusaha untuk mencari tetesan dari sifat Allah tadi itu untuk kita kerjakan. Kan begitu. Dan kalau Allah membuat rumus memberi tidak akan habis, ya itu bisa. Nanti Allah akan mengganti. Wayarzuku wayarzuku min kaitulah ya wa may yattaqillaha yaj'al lahu minal amri yusran wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi wa may huwa hasbuh wa may yattaqillaha wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum min irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu asyhuri wallahi lam yahidun dan seterusnya. Tapi itu sudah bab lain yang ayat terakhir yang saya baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Urunan nasa bil bukli. Ada loh orang-orang yang merintahkan kepada ini orang Yahudi ini yang di kitab ini, orang-orang Yahudi itu mendapatkan rezeki itu nggak mau, orangnya pelit. Karena apa? Anggapannya itu adalah memberi itu sama dengan mengurangi. Semakin banyak memberi ya semakin habis harta kita. Bahkan hal itu disosialisasikan ke masyarakat. Orang itu jangan suka memberi. Jadi orang itu supaya berbuat bakhil, wayak murunan nasa bil bukhl, memerintahkan kepada orang supaya bakhil. Bakhil merupakan suatu kebanggaan. Coba lihatlah, orang-orang yang bakhil itu biasanya suka pamer, tapi merendahkan kepada orang lain. Ngeri betul, merendahkan. Dia makan enak, tapi orang lain sama sekali tidak diberi kesempatan untuk mengicipi terhadap makanan enak. Santai saja dia berkendaraan mewah, tapi orang lain tidak diberi kesempatan untuk, jadi dia bangga kalau orang lain memuji kepada dia, orang lain heran kepada dia. Ini watak-watak yang jelek. Bil bukhli bihi wa yaktumuna, dan menyimpan siapa alladzina ma akan sesuatu ata yang telah memberikan hum kepada alladzina siapa Allah mifadli dari fadlnya Allah minal ilmi, yaitu dari ilmu wal mali dan harta wahum ini tahu ya. Adapun alladzina itu Yahudu, orang-orang Yahudi mau menyimpan terhadap apa-apa yang telah diberikan ya apa-apa yang telah dianugerahkan oleh Allah. Ilmu dimiliki tetapi nggak mau mengajar kepada orang lain. Harta benda dimiliki tetapi tidak mau memberi kepada orang lain. Belajar menggunakan ilmu ya bayar. Kalau di Islam itu nggak boleh menyimpan ilmu. Kitmanul ilmi itu tidak boleh. Karena ilmu itu mengandung hidayah, mengandung pencerahan. Jadi mengajarkan ilmu kepada orang sama dengan berbanyak orang yang memperoleh kecerahan hatinya. Ini ngamal kayak gitu. Jangan kitmanul ilmi.
menyimpan terhadap ilmu. Enggak kalau kita beri ilmu itu kemudian nanti orang dikuasai oleh orang lain kita menjadi enggak. Allah nanti akan memberi suatu jalan keluar lagi, penemuan-penemuan baru lagi bagi kita. Sementara orang lain itu baru mengerjakan apa yang kemarin kita berikan kepada dia. Kita sudah melesat lebih jauh lagi. Ini kalau orang menempatkan pikirannya pada posisi yang benar. Wa khobarul mubtada, adapun khobar mubtada lahum itu lahum lafalahum. Mubtadanya alladzina yaquluna lahum itu lahum untuk alladzina wa'idun, adapun ancaman syadidun yang keras. Bagi mereka itu ada ancaman yang keras. Wa'atadna dan menyediakan siapa aku lil kafirin kepada orang-orang kafir. Bidzalika sebab hal tersebut wabigorihi dan selain dalik adzaban akan siksa muhinan yang menghinakan. Daihanatin artinya yang memiliki kehinaan. Terhadap orang yang berperilaku kayak tadi, itu jangan dikira itu aman-aman saja. Mereka nanti itu diintip, sudah diinden dengan adanya siksa, yang siksanya itu menghinakan kepada mereka. Kalau mereka kafir ya, orang kafir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum, walladzina dan adapun orang banyak. Apal alladzina itu atfun ataf alladzina kepada alladzina qablahu yang sebelum alladzina yang akhir ini. Yunfikuna yang pada menginfakkan, ataf itu kayak kata sambung menggunakan dan. Ali dan Udin, nah, yang depan itu namanya ma'tuf alaih, yang belakang namanya ma'tuf. Yang depan namanya ma'tuf, yang diatafi, yang di belakang namanya ma'tuf alaih, ataf kepada. Jadi yang ali namanya ma'tuf dan itu huruf ataf atau huruf sambung, kata sambung, huruf atof. Kemudian udinnya itu adalah ma'tuf alaih. Itu ada konsekuensinya. Misalnya i'rabnya atau harokat-harokatnya harus sama antara yang depan dengan belakang. Sebenarnya mudah kalau orang sudah belajar bahasa Indonesia ke sana itu secara struktur itu ya agak enggak sulit. Sulit itu karena nggak mau belajar atau nggak pernah belajar. Tiba-tiba pengen pinter, minum aja obat pil atau kapsul yang isinya itu kayak harddisk itu, bikin harddisk itu diminum langsung jadi pinter. Alladzina qablahu yunfikuna yang pada menginfakkan siapa alladzina amwalahum makan harta-hartanya alladzina ria'an nasi karena riak kepada orang-orang, murain artinya dalam keadaan riak semua, lahum kepada annas. Wala yu'minuna dan tidak beriman siapa alladzina billahi kepada Allah, wala bil yaumil akhir dan tidak kepada hari akhir. Orang yang menginfakkan hartanya karena riya, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Ya hebat dong, bisa bangun ini, hebat dong, bisa menyumbang ini, hebat dong, bisa mengentaskan terhadap kemiskinan ini, hebat. Tapi dia tidak punya iman. Dia tidak percaya kepada hari akhir. Ada hidup itu ya hanya di dunia ini, tidak ada lagi hidup setelah di dunia. Kalau munafikin, nah seperti orang-orang munafik, wahli Makkah dan penduduk Mekah. Berarti penduduk Mekah itu yaitu
kelihatannya dia memuji para dewa, tetapi sebenarnya sekuler banget. Ya sekuler banget. Karena dewanya itu terbatas. Dewanya itu buatan sendiri, kan terbatas kalau begitu. Kalau munafikin lima kata waman yakun asyaitanu lahu qarina masa paman maka barang siapa itu yakun ada siapa asyaitanu setan lahu untuk man itu qarina teman. Barang siapa yang mengambil setan sebagai teman, siapa berani Pak berteman dengan setan. Loh, setan itu menjelmanya itu bisa macam-macam, termasuk bisa orang tampan, bisa gadis cantik, itu bisa gitu. Kalau menjelma seperti itu kan tidak menakutkan. Sohiban akan teman, ya malu yang beramal siapa. Man diamrihi dengan perintahnya sohib atau setan. Ya, dan dia kemudian setelah berteman dengan setan, dia itu melakukan kegiatan atas perintah dari setan. Dia apa-apakan karena sudah kadung cinta kita, tapi cintanya terhadap setan. Disuruh ngapa-ngapa manut. Coba orang mencintai orang lain, tapi orang lain tadi itu enggak, jenisnya tidak beriman. Jenisnya itu suka-sukanya itu suka-suka yang menentang kepada Allah atau enggak ada hubungannya sama sekali dengan orang. Sukanya cuma beli baju, makan, apalagi yang hiburan-hiburan. Cuma kita ini muter saja enggak naik-naik. Cuma di situ saja enggak ada orientasi sama sekali. Ya manusia berhikah ulai seperti orang-orang penduduk Mekah itu dan orang-orang munafik. Bahasa maka itu sejelek-jeleknya bisa artinya itu sejelek-jeleknya apanya korinan temannya huwa adapun setan. Maka setan itu adalah teman yang paling jelek. Teman yang tidak bisa membawa orientasi, tidak mengarahkan agar supaya lama-lama menjadi semakin dekat kepada Allah Ta'ala, itu teman yang jelek. Ya, karena umur semakin bertambah, ini kemudian mestinya ibarat menempuh perjalanannya itu harus sudah semakin jelas menuju kepada Allah Ta'ala. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir. Mana tadi? Wa madza 'alaihim ya. Wa madza 'alaihim law amanu, dan akan apa? 'Alaihim atas atas al-munafikin. Kalau amanu, jika pada beriman siapa munafikin atau ahli Mekah tadi, aladina saja, aladina. Alaihim atas aladina lau amanu, jika pada beriman siapa aladina billahi kepada Allah liman akhir dan hari akhir. Wangfaku, dan pada menginfakkan siapa aladina mimma dari suatu rezeki yang telah beri rezeki hum kepada aladina siapa Allah. Apa sih susahnya kalau mereka itu? Apa yang membuat mereka itu terhalang? Apa yang membuat mereka itu berat untuk beriman kepada Allah dan hari akhir? Coba beriman kepada, kalau dulu mungkin Allah, beriman kepada Allah dan hari akhir itu seperti teks bacaan, seperti impian, seperti berada di negara sana, jauh di sana. Sekarang coba dilekatkan kepada diri kita, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Gimana atau apa atau pentingnya beriman kepada hari akhir? Bekal kita itu loh seberapa untuk menghadapi terhadap hari akhir, hari yang sangat mengejutkan karena membuat orang itu tidak bisa persiapan apa-apa. Hari akhir, apa sih beratnya? Kenapa mereka itu nggak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada hari akhir?
Dan wa anfaqu mimma razaqahumullah. Nggak mau menginfakkan terhadap rezeki atau harta yang harta itu sebenarnya diberikan oleh Allah Ta'ala. Menginfakkan harta itu ya tidak harus langsung belek berupa harta diinfakkan, itu enggak. Tetapi misalnya wujudnya merawat kepada keluarga, merawat kepada anak, memberi sarana yang bisa menopang terhadap. Jadi kalau beli sarana itu supaya diperhitungkan juga bahwa ini adalah manfaat untuk menambah kenyamanan dalam kita ini beribadah kepada Allah, begitu. Bukan pokoknya memenuhi terhadap selera, memenuhi terhadap kesenangan pribadi, enggak gitu, enggak ada orientasinya seperti itu ya, enggak ada orientasinya. Semuanya diberi orientasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayu dararin, artinya mana keberatan. Keberatan apa atau sebenarnya alaihim atas alladzina bidzalika di dalam hal tersebut. Ya, di dalam hal tersebut wal istibhamu ada penistibham tanda pertanyaan itu lingkari untuk pengingkaran. Artinya jawabannya itu sebenarnya kayak kalimat oratoris, sebenarnya nggak ada berat. Walau ada pun lau itu masdariyatun lau amanu. Ayla dororo, artinya tidak ada kemudaratan sama sekali fihi di dalam hal tersebut atau di dalam amanu billah wal yawmil akhir wa anfaqu dan seterusnya. Wa inna maddarar ada dan hanya saja adapun kemudaratan itu fima di dalam sesuatu yang adapun alladzina itu alaihi atas kemudaratan itu hanya terjadi pada kasus yang menimpa kepada orang tadi, wa inna madaru bima hum alaihi menimpa kepada dia. Jadi disuruh beriman. Ini seolah-olah dia itu tertimpa terhadap iman. Bukan iman itu sesuatu yang perlu disambut, tetapi dia tertimpa. Iman kepada hari akhir ditimpa terhadap itu. Lah muak, nggak mau. Infak apa-apaan lagi ini, urus sendirimu sana, saya juga ini hasil ngurus diri saya sendiri. Nah gitu. Janji maka mana tadi Wakana dan ada siapa Allah terhadap alladzina itu aliman maha mengetahui. Allah terhadap apa yang mereka perbuat itu maha mengetahui. Ayu jaji maka membalas siapa Allah him kepada alladzina bima terhadap bima dengan sesuatu amilu yang pada beramal siapa alladzina. Allah nanti akan membalas sesuai dengan amal-amal yang diperbuat oleh mereka itu. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdalim qadu daha mudlakan abada asla bimata zamani in hudawa falam daharab wa ma
قلبه لم يهدم والعين قد نعم ولا ينام بالشمس ذو أسبابك لعلك إذا كان إذا البلاد اسم العذاب مهتدى هذه القصائد فعمدها شفينا الحمد لله ya perhatikan untuk rekamannya